Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, segala bentuk puja-puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, anugerah, karunia serta rahmatnya. Di antara berbagai macam nikmat dan anugerah karunia serta rahmatnya itu adalah di antaranya masih senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat duduk di majlis yang mulia ini, mendengarkan dan mempelajari apa yang dibawa oleh kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan tanda bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, yang berarti Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa selalu memberikan kita pahala dan mengganjar kita kebaikan-kebaikan. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Enggak semua orang diberikan taufik untuk dapat memahami dan mempelajari ilmu Allah dan Rasulnya. Ini merupakan anugerah dan karunia serta rahmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita dengan penuh kecintaan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufik untuk dapat terus beramal sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu sholat. Pembahasan ini belum selesai ya. Kemarin sudah dijelaskan begitu banyak panjang lebar ya, tentang keutamaan, kemuliaan dan manfaat sholat dalam kehidupan kita. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man hafadha 'ala shalah akramahullahu bi khamsi hisalin." Barang siapa menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat ya, Allah memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu diqul ish, Allah angkat dari dirinya, dari kehidupannya, kesulitan-kesulitan hidup. Mana dicatat tuh ya. Jadi kalau orang yang senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat semua kesulitan dalam kehidupannya tanpa terkecuali. Sholat 5 waktu sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan syarat sah dan syarat wajibnya, kemudian sesuai dengan rukunnya, gerakan yang sempurna dibarengi dengan kekhusyuan ya, yang minimal di 3 tempat sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali kemarin yang telah saya jelaskan. Maka pasti ya, kesulitan yang ada dalam kehidupan kita akan Allah angkat dan teratasi. Apakah Rasulullah SAW bersabda berbohong? Mustahil. Mustahil seorang manusia mulia, kekasih Allah, Nabi termulia, berdusta dengan apa yang dikatakannya. Sementara apa yang dikatakannya itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuhya." Tidaklah yang dikatakan itu berdasarkan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan sekarang ini, kita kurang meyakini dan memahami ya, sehingga tidak pernah ada dalam kehidupan kita mukjizat, bukan mukjizat, keajaiban yang Allah janjikan, yang Allah dan Rasulnya janjikan. Karena apa? Karena kurang percayanya kita kepada Allah ya, sehingga Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita percayai. Kata Rasul SAW dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, Ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai
makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatut dan seharusnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis dikatakan khoslatani laisa fawqahu syai'un minal khair, kata Rasul. Ada dua perkara yang di atas ini udah nggak ada yang lebih hebat lagi, nggak ada yang lebih baik lagi kecuali dua perkara ini. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Jadi kalau kita mau sholat ini membawa dampak positif ke dalam kehidupan kita, maka kita harus menjaga sholat tersebut. Karena ada 5 kemuliaan yang Allah berikan bagi orang menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama adalah diangkatnya kesulitan dalam hidupnya. Yang kedua azabul qabri, azab kubur. Azab kubur ini suatu tempat yang sangat menyeramkan ya, bukan suatu tempat yang enak. Azab kubur ini penentu kehidupan kita selanjutnya, apakah lebih mudah atau lebih sulit ya. Ini di azab kubur ya. Jadi di azab kubur inilah penentu. Dan siapapun orangnya, sehebat apapun, dia pasti akan memasuki yang namanya kubur ya. Dalam ada satu syair berkata, Al-gobru darun kuluna sakinu. Kuburan itu suatu tempat, siapapun pasti akan menempati tempat tersebut. Dalam satu riwayat, Sayyidina Utsman itu setiap kali diceritakan tentang kubur nangis. Jenggot yang lebat itu basah, menangis. Sampai ada yang bertanya, apa ini wahai khalifah? Kata Sayyidina, kenapa engkau menangis? Apa ini wahai khalifah? Kenapa engkau menangis? Kata, engkau diceritakan tentang neraka, engkau nggak menangis. Engkau diceritakan tentang kiamat, engkau menangis. Tapi engkau menangis setiap kali diceritakan tentang kubur. Apa dia bilang? Al-qabru awalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu tempat pertama yang pasti disinggahi oleh siapapun makhluk yang ada di alam jagat raya ini ya. Siapapun dia yang berhidup di bumi pasti akan merasakan yang namanya kuburan. Fa inna jamin husahibu, katanya kalau orang yang dikubur ini selamat ya, dia selamatnya dikubur ya. Fama ba'dahu aisarun minhu ya, maka setelahnya akan lebih mudah. Fa in lam yanju minhu sahibu, kalau selanjutnya dia enggak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan selanjutnya setelah kubur itu, setelah alam kubur itu lebih berat dan lebih menyakitkan. Bilang Rasul bersabda, ma ra'aitu manzaran afdha'u minhu ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu. Aku enggak melihat kuburan, aku nggak melihat pemandangan yang lebih menyeramkan, lebih buruk, lebih menyedihkan dari kuburan, lebih menakutkan. Jadi azab kubur ini bukan satu yang ringan. Nanti akan Anda jelaskan apa saja orang yang diazab di kubur itu jenis azabnya seperti apa saja, nanti akan Anda jelaskan. Nah, untuk selamat dari azab kubur ini banyak cara ya. Di antaranya menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak baca surat Al-Ikhlas ya. Memperbanyak baca surat Tabarok ya. Kagak ada baca semua itu ya, sholat kagak, belang-belang ya. Al-Ikhlas boro-boro ya. Tabarok ya, Tabarok lagi ya. Al-Ikhlas saya kagak, boleh kita Tabarok. Kalau mati maunya kemana? Surga. Orang gila mau ke neraka ya. Cuman ente nih waras tapi semi gila ya. Mau ke surga tapi nggak mau beramal untuk amalan menjadi penghuni ahli surga, kan jadi semi gila ya. Biru setengah ya, belum full ya, begitulah.
Di antara kemuliaan yang selanjutnya ketiga bagi orang menjaga sholat 5 waktu adalah wa yu'tihillahu ta'ala kitabahu biyamini. Allah akan berikan catatan amalnya dan dia akan menerimanya dengan tangan kanan. Jadi setelah manusia dibangkitkan, dikumpulkan di suatu padang mahsyar, di situ Allah kembalikan catatan amal yang pernah kita kerjakan dulu di dunia. Nah, ini catatan amal ini menerima tergantung amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima dari belakang. Itu macam-macam. Di Al-Quran sudah dijelaskan itu. Bagi yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka dipastikan dia akan menjadi penghuni surga, atau disebut ashabul yamin. Tapi bagi orang yang menerima catatan selain dengan tangan kanannya, maka dipastikan dia akan ngobak di neraka, dia akan ngoyor. Jadi pastikan kita menerima dengan tangan kanan kelak. Bagaimana caranya? Menjaga salat 5 waktu. Yang keempat yang selanjutnya, yamuru ala sirat kal barqi. Dia akan menyeberangi siratal mustaqim layaknya kilat yang menyambar. Jadi kalau kita mau selamat di siratal mustaqim, maka jaga salat 5 waktu. Siratal mustaqim ini dapat dilalui itu tergantung amal. Tanpa amal yang cukup, mustahil siapapun bisa menyeberangi siratal mustaqim. Nanti di sana ada orang yang nyeberangi dengan ngesot, kayak suster ngesot. Ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang layaknya kilat menyambar, ada yang sekedip mata, macam-macam. Semua itu tergantung amal ibadah yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Maka jangan bermimpi kita bisa menyeberangi siratal mustaqim, sementara ketika kita hidup kita nggak pernah beramal. Oh, ana rajin beramal di dunia, tapi kok ana masih berarti amalnya nggak sesuai dengan aturan main agama, nggak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kan banyak sekarang kalau di bagi proposal buat sedekah rajin, nyumbang, giliran diajak sholat malas, banyak. Ini diantaranya. Jadi untuk dapat sampai menyeberangi siratal mustaqim dengan selamat hanya dengan menjaga salat 5 waktu. Yang terakhir, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak ditanya-tanya lagi, dah langsung masuk. VIP bukan VIP. Apa itu berarti? PPIP. Kalau orang Cina PPIP. Ijazul jilatil. Bukan Ijazul jilatil, bukan. Ijazul jilatil. PPIP. Handphone-nya mana handphone? Masuk surga tanpa hisab. Itu 5 kemuliaan bagi orang menjaga sholat 5 waktu. Adapun orang yang suka menunda-nunda, menganggap remeh, mengentengkan sholat ketika hidupnya, maka Allah akan berikan dia siksaan, 14 siksaan bagi dirinya. Ada yang mengatakan 15 siksaan. 5 ketika hidup di dunia, 5 ketika wafat, belum dikubur masih mau wafat. Kemudian 3 ketika dikubur, kemudian 3 ketika dibangkitkan dari kubur. Berapa itu tuh? 5 3 11 tambah 3 14 azab bagi orang yang suka menunda-nunda, meremehkan, meninggalkan sholat 5 waktu. Adapun 5
pertama di dunia, yaitu adalah ya, tunzaul barakah min umrihi, dicabut keberkahan dalam umurnya. Nggak berasa toto kayak udah tua, nggak berasa udah punya cucu, nggak berasa udah mau mati. Suka nggak ngerasain seperti itu? Ya kan? Hampir begitu ya, kurang lebih ya. Nggak berasa toto udah tua gue ini, belum kawin lagi ya. Nggak berasa usaha kagak maju-maju, udah lama pisang perasaan ya. Jadi nggak ada keberkahan dalam umurnya ya. Umurnya sekian tahun tapi amalnya nggak ada, semua terlewati dengan sia-sia, kosong melompong ya. Ini Allah angkat keberkahan dalam umurnya ya. Cicilan kagak udah usaha kagak maju-maju, nggak ada keberkahan udah dalam hidupnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tumhasi masolihin min wajhi, Allah hapus, Allah cabut cahaya kesolehan pada wajahnya. Ini bagi orang siap meninggalkan sholat ya. Jadi kalau kita lihat mukanya tuh bikin sumpek, muka kayak proposal nih orang, muka kayak leasing, muka kayak kreditan, muka kayak topo basah, udah gak enak-enak dilihat, gak ada nur, gak ada cahaya kesolehan pada wajahnya. Allah cabut, dihapus, sehingga kelak di padang mahsyar Rasul nggak mengenali kalau itu umatnya. Karena apa? Nggak ada tanda kesolehan pada wajahnya. Yang kelihatan muka orang kita kebok muka ini. Udah nggak ada enak-enaknya dilihat ya. Nah itu. Jadi bagi orang sikap meninggalkan sholat 5 waktu ya, azab yang diterima ya, selain dicabut dari keberkahan pada umurnya, juga dihapus tanda kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih. La ya'juruhullahu alaih. Setiap amalan yang dikerjakannya, dia nyumbang nyantunin janda yang muda 10.000, yang tua goceng. Dia sumbang yatim, yang rada perawanan gocap. Pokoknya dia mengerjakan amalan-amalan soleh, semua dikerjakan, tapi dia meninggalkan sholat. Maka semua amalan yang dikerjakan itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diberi pahala, nggak diganjar pahala. Alhamdulillah ya, hati-hati nih antum ya, jaga sholat 5 waktu ya, jangan sampai tinggal. Lazimin berjamaah, nggak ada ruginya kita melakukan sholat ya. Misalnya masjidnya misalnya di situ tuh pertigaan depan nih, jalan setiap langkah pahalanya luar biasa. Jangan segan-segan ya, dari muda ya. Kalau udah tua ntar udah tinggal angan-angan, tenaga udah kurang, kena air dikit meriang ya. Jadi mumpung masih muda, semangat kerjain. Ntar udah tua juga tinggal angan-angan doang, udah kurang tenaga. Jadi untuk diterima semua amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan selain sholat itu, kuncinya di sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholat. Fa idza sholahat sholaha sairu amalih. Kalau sholatnya bagus maka semuanya ngatrol, diterima. Nggak dicek-cek lagi ya. Tapi kalau sholatnya melentang-melentang ya, mimpi surga juga jangan dah. Jangan dipimpiin kalau begitu mah. Nanti kalau impian nggak jadi kenyataan, sakit hati, sedih ya. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'a ila sama, doanya nggak pernah tembus langit.
doanya nggak pernah nyampe ke langit. Dia doa nangis-nangis, lagi kena musibah berdoa sama Allah, nangis-nangis, doanya nggak pernah sampai, doanya tertolak, kalis, dibalikin lagi ke dia, kalis tuh doa, nggak pernah nembus langit, nggak pernah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kan sampai ke Allah, nembus langit aja kagak, belum sampai ke langit udah dibalikin sama malaikat. Alhamdulillah min dzalik. Makanya jaga sholat lima waktu agar doa-doa kita selalu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang kelima, azab bagi orang meninggalkan sholat ketika hidup di dunia. Yang kelima yaitu laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin. Dia nggak pernah dapat bagian dari doa-doanya orang soleh. Misalnya nih kayak ana berdoa nih, Allahumma yassir wa sahhil jami umurina wa umuril muslimin. Ya Allah, permudah urusan kami dan urusan orang muslim. Karena dia nggak sholat, walaupun dia muslim, dia nggak sholat, dia nggak dapat tuh bagian dari doa-doa orang soleh yang dipanjatkan. Ana doa juga, ya Allah jadikanlah kami orang kaya raya, tanpa hisab, di dunia dengan harta, di akhirat dengan amal, dalam waktu cepat. Begitu juga orang muslim. Nah karena dia nggak sholat, dia nggak dapat tuh bagian doa tersebut. Jadi kagak kebagian mulu. Kalau kata orang sekarang, bukan rezeki anak soleh. Ya gimana mau soleh, sholat kagak ya. Ayo. Jadi kalau benar tuh pasti kalimat tuh kalau dapat bagian rezeki anak soleh. Ya. Ini nggak dapat bagian, emang bukan anak soleh, anak ipul tuh. Paham ya? Itu 5 azab ketika hidup. Ada lagi 5 azab ketika akan wafat. 3 azab ketika akan wafat. Tadi 5 azab ketika menjalani kehidupan. Sekarang 3 azab ketika akan wafat nih. Dia mau matinya aja udah kesiksa dirinya. Yang pertama, yamutu dzalilan. Dia akan mati dalam keadaan hina. Entah matinya diranjang sambil berak, sambil kencing di situ, bau, orang malas ngedeketinnya. Alhamdulillah ya. Allah hinakan matinya. Banyak itu orang kejadian begitu, nggak sedikit ya. Berak, kencing, baunya ampun. Kalau waktu anak di Yaman, di Hadramut, ada satu orang, tapi ini wali, dia buang hajat situ, dia buang air kecil di situ, tapi nggak ada baunya. Wali ini orang soleh, ahli ibadah, hingga Allah muliakan walaupun dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau manusia yang Allah udah hinakan karena dia meninggalkan sholat, ya begitu, berak, kencing, baunya ampun, orang udah malas ngedeketin. Alhamdulillah min dzalik. Yang kedua, yamutu ja'ian, mati dalam keadaan lapar. Ada orang mau mati minta makan mulu, ada. Mau mati minta makan, baik mau mati. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tahu udah mau mati, ada itu. Jangan dikira itu suatu kemuliaan, berarti itu justru hinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap kali orang mau mati di banyak makan, maka akan sulit dikeluarkan kotoran ketika dimandikan. Kan kalau dimandikan tuh kan ditekan perutnya biar kotorannya keluar. Nah kalau banyak kotorannya sakit, ditekan, ente kenyang nih, perut colok-colok, rasa gimana? Dan orang yang mati ketika dimandikan dia merasakan, cuma kita nggak dengar aja. Dia merasakan, dia teriak kalau dia bisa teriak, kalau kita dengar bisa dengar, dia teriak, kita dengar. Kalau kita bisa dengar, dia merasakan. Jangan dikira dia udah mati, udah becek-becek ya. Dia merasakan, dia tahu. Cuman kita nggak ngelihat, Allah tutup gitu. Kalau kita lihat, kita bisa dengar, kabur nggak jadi mandiin. Wah, hidup nih orang masih, udah serem ya, ngeri urusannya. Jadi begitu ya. Jadi banyak tuh ya kejadian seperti itu ya. Mau meninggal minta madang, madang lalapan aglonema, lalapannya aglonema. Mau mati di lalapan aglonema kan serem.
Janda bolong nih, tolong janda bolong dipecel. Ini. Jadi Allah hinakan ketika orang meninggalkan salat, ketika matinya itu dia pertama mati dalam keadaan hina, yang kedua mati dalam keadaan lapar, dan yang ketiga yamutu atsyanan, mati dalam keadaan haus mati dalam keadaan haus. Sampai Rasulullah SAW bersabda, walau syugiya bihar dunia ma rawiya min alshihi. Seandainya nih dunia nih, lautan dunia nih, lautan yang ada di bumi ini dituangin, cekokin, gak akan hilang hausnya. Auzubillah min dzalik. Itu 3 azab ketika akan mati. Gua haus, gua lapar, makan. Padahal baru makan masih teriak lapar ya. Auzubillah ya. Itu azab-azab yang diterima bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau ente nggak percaya, kerjain dah, nggak usah sholat. Kalau kagak percaya, ya ini kan istilahnya uji coba ya, uji coba, tes ya. Kalau kata mau neraka gitu, mau mati hina, masa iya apa begitu, ilokan, coba dah, ya. Iya, syukur. Alhamdulillah deh. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut minggu depan. Masih ada 6 azab lagi. 6 azab lagi yang akan kita simak minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.